Desa Randu adalah desa swasembada di Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Sebelum terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Batang, Desa Randu dulunya masuk wilayah Kecamatan Subah. Selain sebagai petani, ada juga sebagian warganya yang berprofesi sebagai peternak. Limbah atau kotoran ternak inilah yang dijadikan inovasi untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya adalah menjadi pupuk organik cair, pupuk organik padat, dan biogas. Dengan banyaknya sapi atau ternak sapi di lingkungan Desa Randu, masyarakat Desa Randu yang banyak memelihara sapi, yang dulunya kotoran sapi itu hanya langsung kita manfaatkan sebagai pupuk kandang, dan itu menurut para pakar masih kurang begitu aman karena masih terkandung gasnya. Maka saat ini kita coba kotoran sapi tersebut kita ambil gasnya dulu, kita ambil untuk sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG, yang mana kita masukkan ke dalam reaktor, diproses di sana, dan nantinya kemudian kotoran sapi tersebut difermentasikan di dalam tabung digester atau reaktor, dan kemudian outputnya atau yang keluar dari digester tersebut itu masih bisa dimanfaatkan untuk pupuk kandang. Nah, kemudian yang zat cair atau bahan cair yang keluar dari digesternya itu kemudian bisa diolah atau kita sebut slurry, itu bisa diolah menjadi pupuk atau bahan pupuk cair. Ini diolah lagi dan bisa langsung diaplikasikan juga ke tanaman-tanaman sebagai pupuk cair, pupuk kocor atau pupuk yang bisa disemprotkan langsung ke tanaman. Ini mengandung zat yang bagus juga untuk pupuk tanaman, untuk kesuburan tanaman tersebut. Oke, kotoran sapi yang telah dicampur di dalam lubang inlet akan masuk ke dalam tabung digester atau tabung reaktor. Di dalam tabung reaktor, kotoran akan berfermentasi kurang lebih sekitar 10 hari. 10 hari maksimal 10 hari, dan kotoran yang sudah terfermentasi akan keluar melalui lubang outlet dengan sendirinya. Jadi setiap kali kotoran dicampur dalam lubang inlet yang masuk ke tabung reaktor yang sudah terfermentasi akan keluar. Setelah gas terbentuk di dalam reaktor, gas dialirkan menuju ke kompor melalui pipa ini. Semuanya ini instalasi ini adalah bentuk reaktor biogas sederhana yang kita buat sebagai tahap awal, dan ke depan kita akan membuat reaktor yang lebih permanen lagi dengan volume yang lebih lebih besar lagi, sehingga bisa pemanfaatannya bisa lebih maksimal. Akhirnya wis turu. Jadi kan di video bro.
asli juga Iki kerane sebenarnya. iki katon lagi. Katon Iki ya. coba kira. Nah. Nah, iki kerane buka les. Aman. Rene. Jadi sumber utama yang akan kita fermentasi nanti akan diproses selama 21 hari dan selesai nanti kita manfaatkan sebagai pupuk organisme cair. Ya nanti kita masukkan setengah botol, nanti kita proses fermentasinya di sana. Pengembangan mikroorganisme dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Di antaranya ada tetes tebu, ada ragi, kayu sapi yang sudah saya haluskan. Ini yang masih butiran. Saya siapkan terasi juga sebagai protein. Gula putih, saya tidak menggunakan gula merah karena saya sudah menggunakan tetes tebu. Sehingga saya menggunakan gula pasir untuk mengaktifkan mikroorganismenya nanti apabila terjadi proses. Saya siapkan juga air kelapa yang tua, air cucian beras, gelas ukur. Ini isi maksimal 500 cc atau setengah liter. Nanti kita hitung dan kita padukan. Kita isi dengan air kelapa. Air kelapa ini 500 cc atau dihitung dari setengah liter. Kita masukkan dalam jerigen 4 takar sama dengan 2 liter air kelapa. Terus saya tambahkan 1,5 liter untuk air cucian beras. Orang sini menyebutnya leri, ya sebetulnya limbah semua, kadang yo dibuangi dengan percuma mas. Yang akan saya masukkan gula putih. Ini sudah 2 sendok makan, kita takar tadi. Terus ini ada ragi tape. Ini juga 2 sendok makan dimasukkan. Terus ada terasi sebagai pengganti protein. Ini kita haluskan dulu. Sewu mambutnya kita enak. Ini dimasukkan. Di sini kita perlu tambahkan 1 liter air bersih. Itu yang sangat bermanfaat. Sekarang kita menuju ke tetes tebu sebagai sumber makanan mikroorganisme. Nantinya kita ambil 250 cc. Bahan-bahan tadi adalah sudah transuman untuk mengembangkan mikroorganisme lokal. Botol. Ini kesemuanya rata-rata kurang lebih hampir 4 liter yang terjadi proses fermentasi pada mikroorganisme lokal yang berbahan utama mikronya kita ambil dari Yakult. Sekarang prosesnya kita tutup menggunakan tutup rapat sehingga udara tidak bisa keluar atau kedap udara. Mengapa saya pasang selang? Karena ini untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam jerigen tersebut. Nah ini karena nanti terjadi gelembung gas, apabila akan keluar tidak bisa, saya reka menggunakan pengeluaran lewat selang.
Mengapa saya menggunakan air? Sebetulnya tidak menggunakan air bisa, tapi setiap 3 kali 24 jam kita buka tutupnya. Kita buka selama 5-7 menit, nanti kita tutup lagi. Tapi karena kita repot, kita upayakan agar tidak membuka menutup, kita upayakan menggunakan botol aqua yang berisi air. Tali ini sebagai pengait selang biar tidak lepas. Mikroorganisme lokal ini sebetulnya untuk menyuburkan ke tanah. Jadi tanah yang sudah mengandung zat asam itu nanti akan dirubah oleh zat mikroorganisme yang sudah dibuat. Ini sebetulnya hanya pengembangan. Ini untuk tanah sangat bagus, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk sari-sari makanan di tumbuhan juga bagus sekali. Ini adalah POC, yang ini sudah POC. Ini sebetulnya dari urin sapi yang difermentasi dengan proses gabungan dari mol sehingga menjadi pupuk organik cair. Ini murni dari urin sapi. Setelah difermentasi selama 1 bulan, saya gabungkan dengan mol sehingga ini sudah bisa menjadi pupuk kocor atau pupuk tanah atau bahan-bahan intisari yang diserap oleh akar tumbuh-tumbuhan. Ini sangat bagus. Bisa dikocor, bisa juga disemprotkan pada daun tumbuhan. Di gambaran bagi teman-teman, semoga saja nanti kita untuk kedepannya kita harus memproses seperti ini. Kita harus memelihara lingkungan kita manfaatkan dan kita kembali lagi ke lingkungan. Mungkin cukup sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.